Oke, minggu ini kita sudah masuk ke materi yang baru lagi ya. Kita akan masuk di materi teori deskriptif dan preskriptif. Oke, teori belajar dan pembelajaran ya. Mem akan memberikan secara umum gambarannya apa itu teori deskriptif dan apa itu teori perspektif. Nanti setelah itu kita akan bahas tugas presentasi ya untuk teori belajar. Di tugas pertama itu kan Mem sudah berikan preview-nya juga ya tentang teori-teori belajar yang pada umumnya digunakan atau berkembang. Oke, di tugas itu masih ada beberapa yang, keliru ya dalam, menjawab, nama teori ya, karena di situ kan cuma memberikan, konsep dasarnya, kemudian, kalian bertugas memberikan, teori teori belajar apakah itu. Nah, ada beberapa yang masih keliru di beberapa teori ya. Nanti mudah-mudahan setelah, presentasi masing-masing, itu bisa diluruskan kembali tentang, teori-teori yang ada. Oke, kita mulai dari teori belajar yang biasa juga disebut sebagai teori, deskriptif ya. Teori belajar itu biasa juga kita sebut sebagai, teori deskriptif. Nah, teori deskriptif ini dikatakan bahwa, biasanya akan menjelaskan tentang proses belajar. Jadi bagaimana proses belajar itu berlangsung, serta, tentunya dalam proses belajar itu ada variabel-variabel yang akan menentukan berhasil tidaknya pembelajar itu ya, hasil berhasil tidaknya proses belajar itu. Jadi ada proses belajar yang terjadi, kemudian teori belajar atau teori deskriptif berusaha menjelaskan bagaimana teori itu bisa bagaimana proses belajar itu bisa berlangsung, ya begitu. Sehingga eh, ketika belajar ada prosesnya dan ada hasilnya. Oke, minggu lalu sudah belajar juga tentang, jenis-jenis hasil belajar dan juga, bagaimana cara belajar yang baik, berdasarkan, pendapat kalian dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan individu dalam belajar. Nah, semoga dengan itu ke depan, bisa meningkatkan hasil belajar. Oke. Nah, nanti lebih lanjut lagi ada banyak hal lagi ya, sebenarnya bukan hanya, teori-teori itu, tapi nanti di minggu depan kalian akan belajar lagi, eee, jenis-jenis teori belajar, kemudian apa-apa yang mempengaruhi proses belajar, apa yang membuat proses belajar bisa berlangsung dengan baik. Oke, kemudian, ada namanya teori preskriptif ya, perspektif preskriptif. Ya, itu biasanya juga disebut sebagai, teori pembelajaran, ya. Yang tadi belajar, sekarang teori pembelajaran. Kalau teori pembelajaran itu lebih kepada menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Jadi, kalau sudah tahu bagaimana seseorang belajar, bagaimana siswa belajar, dari teori itu bisa dikembangkan metode untuk membelajarkan, eee eee, siswa dengan berbagai,
karakteristiknya dengan berbagai hal yang membuat dia bisa belajar. Jadi teori pembelajaran ini lebih ke metode pembelajarannya. Nanti bagaimana metode-metode itu nanti kita akan bahas setelah ujian tengah semester ya, kita baru ke metode pembelajaran. Dan seingat Mem, di semester ini juga kalian memprogram mata kuliah teaching method, ya. Nah, mudah-mudahan di teaching method itu kalian lebih belajar lebih banyak lagi tentang metode-metode pembelajaran, khususnya dalam membelajarkan bahasa. Nah, di belajar pembelajaran ini kita akan belajar secara lebih ke umum ya, teori belajar dan pembelajaran secara umum. Yang lebih spesifik ke ilmu bahasa itu nanti kalian belajar di teaching method. Oke. Di teori pembelajaran kita akan belajar secara umum bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mau belajar. Ya, bagaimana kita mengontrol variabel-variabel. Variabel ini nanti adalah berhubungan dengan faktor-faktor yang membuat orang belajar. Nah, bagaimana setelah kita tahu faktor-faktornya orang belajar, kita bisa mengontrol variabel itu supaya dia mau belajar. Itu dipelajari dalam teori pembelajaran. Nah, dalam teori pembelajaran yang diamati adalah metode ya. Jadi ada metode yang digunakan ketika belajar tentang pembelajaran, kita ada metode yang kita lihat efeknya apakah berhasil, apakah tidak berhasil. Ya, bagaimana metode itu bisa mempengaruhi seseorang belajar. Apakah seseorang betul-betul bisa belajar dengan menggunakan metode itu atau tidak. Nah, kalau dalam pembelajaran deskriptif, maka yang diamati adalah hasil belajarnya sebagai akibat dari interaksi antar metode dan kondisi. Di sini ada metode, ada kondisi ya. Jadi ada interaksi antara metode dan kondisi. Nah, diamati apakah hasil belajarnya ini dipengaruhi atau bagaimana interaksi antara metode dan kondisi ini bisa memberikan hasil yang maksimal terhadap proses belajarnya. Nah, teori pembelajaran ini dikatakan mengungkapkan hubungan antara kegiatan pembelajaran dengan proses psikologis dalam diri siswa. Jadi ada kegiatan pembelajaran yang diperhatikan di teori pembelajaran adalah ada kegiatan pembelajaran dan juga tidak lupa ada proses psikologis dalam diri siswa. Tapi ini nanti tentunya masih akan berkembang ketika kita belajar teori pembelajaran lebih lengkap setelah ujian tengah semester ya. Oke, kemudian dikatakan bahwa nanti di teori pembelajaran itu kita akan berbicara tentang metode pembelajaran. Nah, ini biasanya terjadi ketika belajar tentang teori pembelajaran, kita tidak membahas tentang metode-metodenya, maka itu disebut bahwa kita tidak belajar tentang teori pembelajaran. Biasa ada yang disangka bahwa itu adalah teori pembelajaran, padahal berbicara tentang teori belajar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan.